Hai semuanya, kamu tahu nggak, kadang-kadang manusia itu memang suka penasaran sama masa depannya sendiri. Ada yang pengen tahu, bakal nikah sama siapa. Ada yang kepikiran, di umur segini bakal kerja di mana. Tapi yang paling sering muncul di kepala, sebenarnya cuma satu. Aku bakal sukses nggak ya? Pertanyaan kayak gitu memang gampang muncul pas lagi sendirian. Lagi di kamar, lampu udah dimatiin, HP ditaruh di samping bantal, terus pikiran mulai kemana-mana. Atau justru muncul pas ngelihat teman seangkatan udah punya penghasilan gede, liburan kemana-mana. Sementara kamu lagi nungguin diskon Indomie di minimarket. Rasanya kayak dunia tuh lari kenceng banget, sementara kamu baru mau pakai sepatu. Tapi tenang, sukses itu bukan soal siapa yang duluan nyampe, melainkan siapa yang terus jalan. Dan yang lebih menarik lagi, sebenarnya di dalam diri manusia itu udah ada tanda-tanda yang bisa dibilang kayak kode rahasia. Kalau ini ada di kamu, kemungkinan besar kamu lagi di jalur yang benar menuju sukses. Masalahnya, banyak yang nggak sadar sama tanda-tanda itu. Karena biasanya tanda yang bikin orang kepikiran itu cuma hal-hal yang kelihatan. Punya mobil, punya rumah, punya bisnis sendiri. Padahal, yang bikin sukses beneran itu justru tanda-tanda yang lebih subtle. Yang seringnya malah nggak kamu sadari kalau nggak ada yang bilang. Nah, yuk kita ngobrolin bareng. Aku bakal ajak kamu buat memperhatikan hal-hal kecil yang mungkin selama ini luput kamu perhatiin. Bisa jadi tanpa sadar, kamu udah bawa bahan bakar buat sukses kemanapun kamu pergi. Pertama-tama, perhatiin cara kamu nanggepin kegagalan. Banyak orang yang kalau gagal, rasanya langsung pengen lenyap dari muka bumi. Ada yang memilih buat nggak nyoba lagi. Ada yang malah nyalahin keadaan. Tapi ada juga tipe orang yang habis gagal, malah makin penasaran. Bukannya kapok, malah kayak nemu teka-teki baru yang harus dipecahin. Kalau kamu ngerasa kayak gitu, tandanya kamu punya mentalitas yang jarang dimiliki banyak orang. Dunia itu keras, bro. Dan yang bisa sukses bukan yang paling pintar, tapi yang paling tangguh mentalnya. Mental kayak gini bukan berarti kamu nggak boleh ngerasa sedih pas gagal. Semua orang wajar ngerasa down. Bedanya, kamu nggak tinggal lama-lama di situ. Kamu belajar, kamu nyoba lagi, kamu ngulik lebih dalam. Kalau kamu udah terbiasa memperlakukan kegagalan kayak guru yang ngajarin kamu hal baru, bukan musuh yang harus dihindari, percayalah, kamu lagi ngasah salah satu alat paling penting buat sukses. Lanjut. Ada satu hal lagi yang sering banget jadi indikator orang bakal sukses atau enggak. Rasa penasaran yang enggak ada habisnya. Coba perhatiin, kamu tipe orang yang gampang puas enggak? Kalau dapat jawaban, kamu udah cukup atau malah pengen tahu lebih? Orang yang punya rasa ingin tahu gede biasanya bakal terus belajar, bahkan tanpa disuruh, nggak harus di sekolah. Bisa lewat baca buku, nonton video, ngobrol sama orang lain, atau sekadar ngamatin sekitar. Sifat kayak gini tuh kayak benih. Kalau terus disiram, dia bakal tumbuh jadi pohon yang kokoh. Dunia selalu berubah. Ilmu yang kamu punya hari ini bisa aja usang besok. Orang yang rasa penasarannya tinggi nggak bakal ketinggalan zaman, karena dia selalu update, selalu belajar, selalu pengen ngerti hal baru. Kalau kamu ngerasa kayak gitu, terusin. Jangan matiin rasa penasaranmu cuma gara-gara dikatain terlalu banyak mikir sama orang lain. Ada satu hal lagi yang mungkin gak banyak disadari orang. Kadang, tanda bahwa kamu bakal sukses justru kelihatan dari gimana kamu memperlakukan waktu. Coba pikirin, kamu lebih sering ngabisin waktu buat hal yang bikin kamu berkembang atau buat hal yang bikin kamu lupa waktu tanpa manfaat? Nggak ada yang salah sama hiburan. Semua orang butuh recharge. Tapi kalau kamu udah mulai sadar buat membagi waktu dengan bijak, buat prioritas, buat milih mana yang penting buat masa depan kamu, itu udah tanda besar bahwa kamu ngerti gimana dunia kerja keras itu berjalan. Manajemen waktu itu kayak nentuin arah kapal di tengah laut. Kalau kamu asal jalan, ya bisa aja kamu muter-muter di situ-situ aja. Tapi kalau kamu ngerti kapan harus jalan, kapan harus berhenti, kapan harus belok, peluang buat nyampe ke tujuan makin gede. Dan yang menarik, kemampuan ngatur waktu ini biasanya datang dari kesadaran dalam diri, bukan cuma karena disuruh orang lain. Jadi kalau belakangan kamu makin aware sama penggunaan waktumu, bisa jadi kamu udah makin deket ke arah yang kamu mau. Ada lagi hal yang nggak kalah penting, gimana kamu nanggepin kritik. Dunia ini nggak ramah sama orang yang baperan. Kritik itu kayak pisau, bisa melukai, bisa juga dipakai buat memotong hal-hal yang nggak perlu. Orang yang bakal sukses biasanya bukan yang nggak pernah dikritik, tapi yang bisa memproses kritik jadi bahan perbaikan. Kalau kamu udah mulai bisa bedain mana kritik yang membangun dan mana yang cuma nyinyiran,
terus bisa ngambil pelajaran dari situ. Selamat, kamu lagi memupuk ketangguhan mental yang dibutuhin buat melangkah jauh. Orang yang sukses bukan yang nggak pernah salah, tapi yang terus memperbaiki diri. Kritik adalah bagian dari proses itu. Nggak semua kritik enak didengar, tapi kadang yang paling bikin kita maju justru yang paling bikin kita nggak nyaman. Kalau kamu udah mulai belajar buat duduk, dengerin, renungin, terus evaluasi diri setelah dikritik, percayalah, itu udah lebih dari separuh perjalanan ke arah sukses. Satu hal lagi yang sering jadi penentu tapi suka dianggap sepele. Gimana kamu memperlakukan orang lain? Ini bukan soal sok baik atau pengen dipuji. Tapi gimana kamu benar-benar menghargai orang dari siapapun mereka? Dunia bisnis, dunia kerja, dunia apapun sebenarnya bergerak lewat relasi. Orang yang ngerti gimana caranya membangun hubungan baik, kerjasama dengan tulus, jujur, dan menghormati orang lain, biasanya lebih gampang dapat kepercayaan. Dan kepercayaan itu mata uang paling mahal buat orang yang pengen sukses. Kalau kamu punya kecenderungan buat bantu orang lain tanpa pamrih, buat menghargai pendapat walau nggak selalu setuju, buat ngerespon orang dengan empati, itu tanda bahwa kamu punya soft skill yang dibutuhin buat sukses. Banyak orang pinter yang kalah sama orang yang biasa aja tapi punya attitude bagus. Karena di ujung-ujungnya orang pengen kerjasama, bisnis bareng, atau ngasih peluang ke orang yang bikin mereka nyaman. Mungkin pas baca semua ini kamu mikir, wah kalau gitu aku udah punya beberapa tanda ini, tapi masih jauh dari kata sukses. Wajar, karena tanda-tanda ini bukan jaminan instan. Ini modal. Ibarat punya bibit bagus, tapi kamu tetap harus nyiram, ngerawat, dan sabar nunggu tumbuh. Dunia ini nggak ngasih hasil besok pagi cuma gara-gara hari ini kamu rajin. Tapi dia ngasih hasil buat yang konsisten. Konsistensi ini justru hal yang sering banget bikin banyak orang gagal. Awalnya semangat, tengah jalan melempem. Padahal, proses menuju sukses tuh bukan lari sprint, melainkan maraton. Yang kuat bukan yang paling cepat di awal, tapi yang bisa terus lari. Walau kadang lambat, walau kadang capek, walau kadang pengen berhenti. Kalau kamu udah mulai punya mindset buat nikmatin proses, bukan cuma nunggu hasil, itu salah satu tanda paling penting bahwa kamu bakal sukses. Dan ingat, sukses itu bukan soal nyamain definisi orang lain. Ada yang sukses buat dia artinya punya perusahaan sendiri. Buat yang lain, artinya bisa hidup tenang sambil ngelakuin apa yang dia suka. Jangan kejebak sama standar luar. Tanda-tanda yang kamu punya bakal mengantar kamu ke sukses versi kamu sendiri yang mungkin gak sama kayak punya teman kamu atau punya orang yang kamu idolain. Jadi, pas besok-besok kamu lagi bengong sambil mikirin masa depan, ingat hal-hal yang kita obrolin ini. Perhatiin lagi gimana kamu ngadepin kegagalan. Lihat lagi rasa penasaran kamu. Evaluasi gimana kamu pakai waktu. Renungin gimana kamu nanggepin kritik. Dan lihat cara kamu memperlakukan orang lain. Kalau beberapa hal ini udah mulai kelihatan di diri kamu, senyum deh. Karena kamu nggak lagi jalan kosong. Kamu lagi bawa bekal penting buat perjalanan panjang menuju sukses. Jalan ini nggak bakal mulus terus. Pasti ada kalanya kamu ngerasa stuck. Ngerasa semua orang kayaknya lebih cepat maju. Tapi ingat, tiap orang punya waktu mekarnya masing-masing. Ada yang kayak bunga yang langsung mekar pas musim semi. Ada yang baru pelan-pelan nunjukin kelopaknya pas musim panas. Yang penting kamu terus tumbuh. Dan kalau suatu saat kamu ngerasa lagi di titik rendah, balik lagi ke sini. Ingat lagi tanda-tanda itu. Kadang kita cuma butuh diingetin bahwa perjalanan kita nggak sia-sia, bahwa selama kita terus bawa mentalitas yang tepat, rasa penasaran yang hidup, manajemen waktu yang bijak, ketangguhan menghadapi kritik, dan hubungan baik dengan orang lain, sukses itu bukan soal apakah akan datang, tapi kapan dia bakal nyamperin kita. Jalan terus, jangan buru-buru. Sukses bukan lomba lari. Sukses itu perjalanan hidup yang paling seru buat dijalanin. Semoga video ini bermanfaat. See you di next video.